Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana ya di akunnya Nyai Dian Komalasari. Jangan lupa like and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya sama Ibu di mata pelajaran prakarya. Yang pastinya tetap semangat, jangan lupa tetap di rumah, cuci tangan, jaga kesehatan. Nah, anak-anak, untuk pelajaran hari ini, sebelum Ibu mulai, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti dan bisa dicerna dengan baik ya anak-anak Ibu. Nah, untuk pelajaran mapel prakarya hari ini kita akan membahas tentang serat alami dan serat sintetis. Berikut videonya. Disimak ya. Oke, sekarang kita akan membahas kerajinan bahan serat. Pengertian kerajinan bahan serat ya anak-anak. Nah, pengertian serat alami adalah serat suatu jenis bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang secara utuh. Nah, utuh ini maksudnya tidak terpisah-pisah ya, itu namanya serat. Contoh yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu serat pada kain. Oke. Nah, serat ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu serat alami yang terjadi dengan sendirinya, tinggal kita proses, dan yang kedua yaitu serat sintetis atau buatan. Serat sintetis atau buatan ini serat yang sengaja dibuat atau diproduksi di pabrik oleh manusia. Serat alami itu biasanya meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, oleh hewan, dan proses geologis, artinya secara alami ya prosesnya anak-anak. Terus ciri yang kedua yaitu serat alami ini sifatnya dapat mengalami pelapukan. Artinya mengalami pelapukan yaitu serat alami ini dapat mudah rusak. Yang ketiga, bahan organiknya tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga. Nah, serat alami ini juga mengalami proses ya nak, tapi prosesnya itu tidak menambahkan zat-zat kimia terhadap serat alami tersebut, sehingga serat alami tersebut tetap terjaga keasliannya. Nah, serat alami digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu serat yang berasal dari tumbuhan. Nah, serat yang berasal dari tumbuhan itu ada yang dari biji. Nah, dari biji-bijian ini beraneka ragam ya. Misalnya di sini Ibu contohkan biji kapas dan kapuk. Itu termasuk biji yang menghasilkan serat. Terus yang kedua yaitu serat dari batang atau pohon. Misalnya di sini Ibu contohkan bunga rosella, pohon pisang, terus serat batang mahkota dewa, serat batang melinjo. Nah, selain dari batang ada juga serat itu terbuat dari daun-daunan, misalnya serat daun nanas bisa juga menjadi serat. Terus dari daun pandan. Daun-daun ini bisa menjadi bahan baku produksi tekstil. Selanjutnya, serat dari buah. Nah,
Apa contohnya kalau serat dari buah ini? Yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu buah kelapa. Nah, buah kelapa ini sangat memiliki banyak manfaat dari ke akar sampai ke selanjutnya yang kedua yaitu serat yang berasal dari hewan. Serat berasal dari hewan ini ada dua ya, stapel dan filamen. Apa itu stafel? Stafel ini adalah serat yang berbentuk rambut hewan. Biasanya disebut dengan, ya benar sekali, disebut dengan wol. Nah, itu namanya stapel. Hewan apa saja yang menghasilkan rambut? Satu, domba, terus apalagi unta bisa juga, kelinci juga bisa. Nah, dari bulu-bulu domba, kelinci atau unta inilah yang dipintal kemudian menjadi benang wol. Terus yang kedua yaitu filamen. Filamen itu merupakan serat yang berbentuk jaringan. Dari mana asalnya filamen? Dari hewan yang bernama ulat. Nah, filamen ini adalah serat sutra. Jadi, ulat sutra itu membentuk kepompong dan kepompongnya inilah yang dipintal terus dijadikan benang dan dinamakan serat yang berasal dari hewan. Jenisnya ialah serat filamen. Nah, yang ketiga yaitu serat yang berasal dari mineral. Contohnya ini dari asbestos. Nah, asbestos ini hanya asbestos saja, mineral yang secara alami sudah ada atau sudah terdapat bentuk serat yang memanjang. Oke. Nah, selanjutnya pembagian yang kedua tadi ya, ada serat alami dan serat sintetis. Nah, serat sintetis itu serat yang dibuat oleh manusia yang pada umumnya berasal dari bahan petrokimia. Namun ada pula serat sintetis yang dibuat dari selulosa. Nah, yang Ibu maksudkan penambahan zat kimiawi itu adalah ini, si petrokimia dan selulosa. Ini jenis bahan kimia yang ditambahkan untuk membuat serat sintetis. Itulah kenapa serat sintetis dan serat alami itu berbeda. Berbedanya pada saat proses pembuatan itu, serat alami sudah tinggal membentuknya saja, sedangkan serat sintetis itu ditambahkan dengan bahan-bahan kimia sehingga itu tidak menjadi alami lagi. Contoh hasil dari serat sintetis ini adalah rayon. Oke anak-anak, sampai di situ dulu ya penjelasan Ibu hari ini. Oke, berikut tadi penjelasan dari Ibu ya tentang serat alami dan serat sintetis. Ibu harap kalian semua bisa memahaminya ya. Demikian pembelajaran hari ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa makan dengan nutrisi, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Dadah!